Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semua. Selamat siang Ibu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Semangat nggak untuk belajar? Semangat Bu. Semangat ya, karena materi kita hari itu nggak terlalu sulit ya. Nah, oke, sebelum memulai pembelajaran, ibu minta ketua kelasnya untuk memimpin doa kepada kita. Semuanya siap dan berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Oke, ibu absen terlebih dahulu, hadir semua atau ada yang nggak hadir? Ada yang nggak hadir Bu. Yang hadir. Oke, tolong didengarkan ya. Ayu Mustika, Hadir Bu. Alifa, Hadir Bu. Fatia, Hadir Bu. Anissa, Hadir Bu. Andri, Hadir Bu. Rifa, Hadir Bu. Refli, Hadir Bu. Ryan, Hadir Bu. Alia, Nggak hadir Bu. Rodi, Ada Bu. Rifka. Oke, berarti dua orang nggak hadir ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Jadi materi kita hari ini yaitu tentang nilai dan norma sosial. Tujuan pembelajaran pertama itu kita akan membahas apa itu pengertian nilai dan norma. Kemudian yang kedua, ciri-ciri. Yang ketiga, peran. Itu ada 6 tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada materi ini. Ada yang masih ingat materi kita sebelumnya? Ingat Bu, Apa, Alifa? kalau untuk materi yang minggu kemarin itu ada interaksi sosial Bu. Oke, bagus. Alifa, materi kita kemarin itu tentang interaksi sosial ya. Nah, Iya, Bu. pada materi ini kita akan membahas tentang nilai dan norma sosial. Ada kaitan juga ya antara integrasi tadi dengan nilai dan norma. Nah, jadi sebagai manusia yang hidup di dalam masyarakat, yaitu pasti tidak akan lepas dari yang namanya masalah sosial. Nah, di dalam masalah itu untuk mencari jalan keluar atau mencari jalan keluarnya, maka dibutuhkan yang namanya nilai dan norma tadi. Oke, kita berbicara tentang nilai. Nah, jika anak-anak itu mendengar istilah atau kata-kata nilai, pasti yang terpikir atau yang terbayang di dalam pikiran anak ibu semua itu nilai A sampai E, atau misalnya nilai 1 sampai 100, 1 sampai 10 dan lain sebagainya. Nah, tetapi dalam konsep sosiologi nilai, pengertian nilai tidaklah sesederhana itu ya. Jadi misalnya nih, jika dalam suatu kelompok sosial terdapat masyarakat yang menyimpang dari pandangan umum atau dari yang berlaku menyimpang dari pandangan umum masyarakat tentang sesuatu yang dianggap baik, nah maka masyarakat tersebut itu akan dipandang buruk karena dia melakukan penyimpangan. Nah, di dalam nilai dan norma itu ada dua penyimpangan. Jika seseorang melakukan menyimpang, maka dia itu jika seseorang melakukan sesuatu yang baik, maka itu akan muncul yang namanya integrasi sosial. Nah, jika seseorang tersebut melakukan penyimpangan
Nah, Oke, kita masuk ke materi yang kedua, ciri-ciri dan nilai. Yaitu nilai itu ada mempunyai dua ciri-ciri. Yang pertama yaitu nilai itu merupakan hasil konstruksi dari masyarakat. Kemudian nilai itu bukan bawaan dan lahir. Kemudian yang ketiga, nilai itu terbentuk dari proses belajar atau sosialisasi. Oke, ciri-ciri nilai tadi ada tiga. Yang pertama, konstruksi masyarakat. Berarti di dalam masyarakat kita ibaratkan masyarakat itu sebagai bangunan yang direkonstruksi. Nah, setelah terjadi interaksi, kemudian terjadi interaksi dalam masyarakat, maka akan menciptakan sebuah sistem nilai yang disepakati atau sistem nilai itu memang sudah ada dalam sebuah masyarakat. Nah, yang kedua, ciri-cirinya itu nilai itu bukan bawaan dari lahir. Jadi seseorang individu ataupun masyarakat, mereka itu sudah mempelajari nilai semenjak mereka anak-anak sampai mereka di fase dewasa, keluarga lahir. Dan nilai itu berarti ada setelah mereka melakukan proses yang namanya adaptasi atau penyesuaian. Kemudian yang ketiga, ciri-cirinya yaitu terbentuk dari sosialisasi atau proses belajar. Jadi untuk mendapatkan nilai tersebut yaitu melakukan proses sosialisasi atau proses belajar. Misalnya bisa dari sekolah, kemudian di rumah, di lingkungan teman sebaya ataupun di lingkungan masyarakat. Paham? paham Bu. Kita masuk ke pengertian norma. Nah, nilai dan norma itu memiliki kaitan yang sangat erat. Walaupun nilai dan norma ini memiliki kaitan, mereka juga memiliki perbedaan. Apabila nilai itu merupakan gagasan-gagasan atau yang dipikirkan kita tentang sesuatu hal yang baik, buruk, benar atau salah, maka norma itu adalah perwujudan dari nilai-nilai tersebut, bisa berupa aturan, patokan, acuan, ataupun bahan atau gagasan yang bisa kita lakukan untuk melakukan perwujudan dari norma tadi. Oke, paham pengertian dari norma? Paham Bu. Kita masuk ke ciri-ciri dari norma. Norma ini juga memiliki ciri-ciri ya, sama dengan nilai tadi. Yang pertama, norma itu umumnya dia tidak tertulis.
dengan orang tuanya, kemudian cium tangan, kemudian lewat di depan orang yang lebih tua, dia menunduk dan lain sebagainya. Untuk norma hukum, norma ini sanksinya lebih tegas atau lebih terlihat beda dengan norma usage dan norma fokus tadi. Nah, norma hukum misalnya seperti kita melanggar lalu lintas, melanggar lampu lalu lintas lampu merah, kemudian ataupun tidak menggunakan helm. Nah, maka norma hukum itu akan terjadi di sini dan kita akan dikenakan sanksi bisa berupa denda. Dan yang terakhir ada norma adat istiadat. Nah, adat istiadat ini sama dengan adat yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Apabila kita langgar, kita juga akan dikenakan yang namanya sanksi, bisa jadi seperti pengecilan dari masyarakat ataupun kita diusir dari masyarakat tersebut. Oke, mungkin itu saja materi kita hari ini, dari pengertian nilai, ciri-ciri nilai, pengertian nilai, pengertian norma, ciri-ciri norma, dan klasifikasi norma. Nah, supaya anak ibu lebih paham lagi tentang materi kita mengenai nilai dan norma, maka ibu ada membagikan lembar kerja peserta didik untuk dikerjakan berkelompok di rumah. Oke, mungkin itu saja dari yang ibu sampaikan. Ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Oke, kepada Alifah. Baiklah, untuk kesimpulan pada materi hari ini itu pertama ada pengertian nilai. Nilai itu adalah gagasan-gagasan yang dimiliki seseorang tentang sesuatu hal. Ciri-ciri nilai itu ada konstruksi masyarakat, bukan bawaan dari lahir, terbentuk dari sosialisasi atau proses belajar. Yang keempat tuh yang ketiga ada peran nilai. Peran nilai itu klasifikasi norma itu yang pertama ada usek atau cara, yang kedua ada norma kebiasaan, yang ketiga ada norma adat istiadat, yang keempat ada hukum, kelima ada folkwise. Itu saja yang dapat saya simpulkan untuk materi pada hari ini, Bu. Oke, baik, terima kasih Alifah untuk yang disampaikan Alifah, sangat benar sekali ya. Terima kasih, kita berikan aplaus untuk Alifah. Oke, karena sekian pembelajaran kita hari ini untuk modul ajaran yang ibu berikan per kelompok tadi, tolong dikerjakan ya, dan itu akan ditampilkan di minggu depan. Ya, Bu. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.